Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Chandrayani dari Prodi D3 Keperawatan Lokal A1 dengan NPM 2130702012. Saya akan membacakan materi tentang waktu-waktu sholat. Dalam Islam, sholat menempati bagian penting dalam kehidupan seseorang muslim sebagai perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Setiap harinya dalam sholat, ia melepaskan diri dari semua kesibukan duniawi, berkonsentrasi sepenuhnya untuk bermunajat, memohon petunjuknya, serta mengharapkan pertolongan dan kekuatan darinya. Penentu awal waktu sholat, hukum Islam penting sekali karena dalam hubungannya dengan ibadah sholat, karena ia merupakan syarat keabsahannya. Masuk dan keluarnya waktu sholat. Sholat zuhur. Secara bahasa, zuhur berarti waktu zawal, yaitu waktu tergelincirnya matahari. Waktu matahari bergeser dari tengah-tengah langit menuju arah tenggelamnya barat. Sholat zuhur adalah sholat yang dikerjakan pertama kali Nabi Muhammad SAW bersama Jibril alaihissalam. Sholat zuhur juga disebut sholat al-hijriyah. Adapun akhir waktu sholat zuhur, para ulama berselisih pendapat mengenai akhir waktu sholat zuhur. Namun pendapat yang lebih tepat, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama, adalah hingga panjang bayang-bayang seseorang, semisal dengan tinggi masuknya. Sholat asar. Sholat asar adalah sholat ketika telah masuk waktu asar. Sholat asar ini juga disebut sholat wusta. Awal waktu sholat asar adalah jika panjang bayangan suatu telah sampai dengan tingginya. Menurut pendapat jumhur ulama, akhir waktu sholat asar yaitu dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Dan waktu asar masih tetap ada selama matahari belum menguning." Hadis riwayat Muslim nomor 612. Sholat maghrib. Secara bahasa, maghrib berarti waktu dan tempat tenggelamnya matahari. Sholat maghrib adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari. Kaum muslimin sepakat awal waktu sholat maghrib adalah ketika matahari telah tenggelam hingga matahari benar-benar tenggelam sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kemudian Jibril mendatangkan Nabi Muhammad SAW ketika matahari telah tenggelam, sama dengan waktu ketika Jibril mengerjakan sholat kepada Nabi pada hari sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, 'Wahai Muhammad, berdirilah, laksanakan sholat maghrib.'" Hadis riwayat Nasa'i nomor 526. Sholat Isya. Sholat Isya adalah sebuah nama untuk saat awal langit mulai gelap setelah maghrib hingga sepertiga malam yang awalnya. Sholat Isya disebut demikian karena dikerjakan pada waktu tersebut. Akhir waktu sholat Isya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kemudian Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat Isya ketika sepertiga malam yang pertama." Hadis riwayat Nasa'i nomor 526. Sholat subuh. Sholat subuh fajar dalam bahasa berarti cahaya putih. Sholat fajar disebut juga sebagai sholat subuh dan sholat godoah. Fajar adalah dua jenis, yaitu fajar pertama, fajar kadzizab, yang merupakan pancaran sinar putih yang membuat ke atas kemudian hilang dan setelah itu langit kembali gelap. Fajar kedua adalah fajar yang merupakan sodik, yang merupakan cahaya putih yang memanjang di arah ufuk. Cahaya ini akan terus-menerus menjadi lebih terang. Akhir waktu sholat subuh, para ulama berpendapat sepakat bahwa akhir waktu sholat fajar adalah dimulai sejak terbitnya matahari. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.